Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pemakaian informasi akuntansi. Terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal. Pertama akan kita bahas adalah pemakaian informasi akuntansi internal. Nah, pengguna internal ini adalah pemakaian informasi akuntansi yang biasanya menggunakan campuran informasi manajemen dan akuntansi keuangan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Menggunakan pihak internal itu yang pertama ada manajemen. Nah, manajemen ini menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam hal profitabilitas, posisi keuangan, dan arus kas. Salah satu peran utama manajemen adalah untuk menetapkan aturan dan prosedur yang akan dicapai dalam tujuan organisasi. Untuk tujuan ini, manajemen juga menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem manajemen keuangan organisasi. Kedua, itu ada pemilik atau owner. Nah, di sini pemilik menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Pemilik juga membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau hilang selama periode waktu tertentu. Nah, pemilik adalah pemakai informasi akuntansi yang memutuskan tindakan masa depan perusahaan seperti ekspansi bisnis. Kedua, pemakai informasi akuntansi eksternal. Nah, pengguna eksternal ini biasanya hanya menggunakan informasi akuntansi keuangan. Adapun beberapa pihak pemakai informasi akuntansi eksternal dan kebutuhan mereka atas informasi tersebut, seperti investor. Nah, di sini investor adalah pemakai informasi akuntansi yang aktual dan potensial. Nah, investor ini menggunakan informasi ini untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan oleh manajemen dan apa yang diharapkan dari kinerja bisnis di masa depan dalam hal profitabilitas dan pertumbuhan. Investor potensial juga menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah perusahaan tertentu cocok untuk kebutuhan investasi mereka. Kedua, itu ada kreditor. Kreditor atau pemberi pinjaman itu adalah individu atau lembaga keuangan yang biasanya meminjamkan dana dan mendapatkan penghasilan bunga atas pinjaman tersebut. Nah, mereka adalah pemakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan tersebut untuk menilai kinerja arus keuangan dan meninjau jaminan yang sesuai. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan mereka pinjamkan akan dapat mengembalikan jumlah pokok serta membayar bunga yang ada. Selanjutnya yaitu pemasok atau supplier. Nah, pemasok adalah individu atau organisasi bisnis yang biasanya menjual bahan mentah ke bisnis lain secara kredit. Nah, dalam skala bisnis besar, pemasok adalah pemakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan tersebut dengan tujuan agar mereka memiliki gambaran tentang kelayakan kredit masa depan dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini juga untuk memutuskan apakah mereka akan terus menyediakan pemasokan barang baku pada perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya ada instansi pemerintah.
Nah, instansi pemerintah ini menggunakan informasi keuangan bisnis untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pelanggan. Nah, informasi akuntansi juga berdampak sangat penting kepada pelanggan. Nah, pelanggan tentu ingin mengetahui tentang visi bisnis saat ini dan pada akhirnya mereka akan membuat penilaian tentang masa depan bisnis Anda. Selanjutnya ada karyawan. Nah, karyawan yang dianggap sebagai pengguna eksternal informasi akuntansi adalah mereka yang tidak memiliki campur tangan dalam manajemen inti bisnis. Nah, mereka membutuhkan informasi akuntansi hanya dikarenakan masa sekarang dan masa depan mereka terikat dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan tersebut. Nah, keberhasilan dan profitabilitas bisnis memastikan keamanan kerja, remunerasi yang lebih baik, promosi kerja, dan manfaat pensiun. Yang terakhir itu masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini juga merupakan pemakai informasi akuntansi perusahaan yang biasanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, riset, dan parameter. Contohnya seperti sebagai sumber data bagi mahasiswa akuntansi dan keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mata pelajaran geografi. Lalu kita sudah membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Hari ini pembahasan kita yaitu tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, apa sih itu pembangunan dan pengembangan wilayah? Teman-teman sudah tahu belum? Pembangunan itu haruslah merata, baik di pusat pertumbuhan maupun daerah sekitarnya. Tujuannya agar kedua wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang bersama sehingga saling menguntungkan. Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Nah, tujuan pembangunan ini dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan, diantaranya pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan daya dukung lingkungan, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, pengembangan industri, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi, dan jalan tol Bali Mandara. Nah, adapun pembagian pembangunan wilayah di Indonesia, nah, ditujukan untuk pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan merata, baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia, mana terletak dalam 4 wilayah utama dalam pembagian wilayah pembangunan di Indonesia menurut Repelita 2, seperti gambar peta pada berikut ini. Nah, ini adalah peta pembangunan dan pengembangan wilayah. Adapun tujuan akhir pembagian wilayah pembangunan ini adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2018, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.
Peningkatan kontribusi sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi mainstream mover atau pendorong pertumbuhan utama, antara lain kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, serta kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan. Sekian pembahasan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.